Mandami Bante, Sofi Hotu. Saat meditasi, bisa muncul pengalaman lampau, senang atau susah. Lalu timbul perasaan senang atau sedih. Apakah bisa menimbulkan kembali karma buruk? Bagaimana seharusnya bersikap? Anumodana Bante. Ya, jadi pada saat misalnya bermeditasi lalu muncul perasaan senang dan sedih. Jadi pada saat misalnya meditasi Ya, muncul rasa senang dan sedih ya, itu kemungkinan objeknya sudah berubah. Ya. Jadi kecuali misalnya objeknya tetap misalnya napas ya. Lalu memperhatikan nafas tidak seharusnya muncul perasaan sedih, bukan? Nah, terus tapi kadang-kadang ya bisa muncul perasaan senang ya khususnya pada saat meditasinya sudah semakin baik, nanti muncul ketertarikan terhadap objek, itu secara natural terjadi. Nah, tapi perasaan ini juga bukan objek meditasi kita. Ya, dia juga bukan penyebab dari konsentrasi kita. Nah, kalau kita perhatikan rasa senang ini, iya, betul bahwa rasa senang ini akan semakin bisa jelas, semakin besar gitu ya, menyebar ke seluruh tubuh bahkan ya. Nah, tapi kita tidak bisa mendapatkan konsentrasi yang dalam karena keterlibatan batin kita di dalam perasaan senang tersebut. Gitu ya. Nah, jadi bahkan waktu kita mau ngembangin konsentrasi ya, perasaan-perasaan seperti piti atau kegirangan gitu ya, atau suka, kedamaian, ya. Nah, itu semua bisa mengganggu meditasi justru, ya. Mengganggu dalam arti kalau kita perhatiin, ya, atau misalnya pitiknya itu berlebihan. Jadi seperti gairah malah ya. Jadi seperti um, menyebar ke seluruh tubuh, bisa merinding seperti itu. Nah, kalau kita tidak tertarik dengan perasaan-perasaan yang muncul seperti itu, kita tetap fokus ke nafas gitu ya. Nah, tanpa memperdulikan perasaan-perasaan itu, maka fenomena itu lama-lama dia akan tenang lagi, balik lagi. Ya, seperti air yang beriak, terus kalau kita diamin, kita cuma fokus ke objek meditasi kita aja ya, lama-lama air itu akan kembali hening, tenang. Nah, begitu memang seharusnya prosesnya seperti itu ya. Jadi waktu kita mulai meditasi nanti muncul ya faktor-faktor jana ini, piti. Nanti setelah piti itu awal kemunculannya ya, itu akan kasar. Nanti pelan-pelan dia akan menghilang, hening gitu. Nanti setelah itu baru muncul sukha, kedamaian, keheningan, ketenangan gitu ya. Nah, tapi kita juga jangan terlibat secara emosi ke perasaan-perasaan yang muncul tersebut. Tetap kita harus jangan lupa tugas kita yaitu mempertahankan objek, terus mengingat objek setiap kali pikiran mengembara, itu aja terus kita lakukan. Nah, nanti suka pun mulai dia jadi keterpusatan pikiran, ekagata, manunggal jadi pikirannya. Nah, pada saat itu baru ya konsentrasi bisa dalam sekali, hanya tahu objek saja, objek lain luar kita nggak tahu lagi. Nah, jadi maksud Bante, setiap kali ada perasaan-perasaan muncul ya, itu kita harus abaikan. Kita harus ingat bahwa tugas kita adalah mempertahankan kesadaran kita terhadap objek meditasi dan setiap kali pikiran kita mengembara, secepat mungkin kita mengingat kembali objek meditasi kita. Nah, kalau dua hal ini bisa dijalankan uh, sesuai instruksi guru ya. Nah, kita nggak menemukan banyak hambatan ya, nggak menemukan pengalaman yang aneh-aneh gitu ya. Nah, pengalaman aneh-aneh itu muncul kenapa? Karena yogi lupa ikut ya instruksi dari guru. Ya, misalnya ada suara dia ikutin suara. Nanti ada perasaan muncul dia ikutin perasaan ya.
Atau kadang dia menganggap bahwa oh ini adalah pengalaman istimewa gitu ya. Oleh sebab itu dia ikuti, dia telusuri, dia analisa, dia telaah. Nah, nanti malah salah jalan dia perginya ya. Meditasinya jadi konsentrasi tidak berkembang, dia malah nanti agak mistis jadinya ya, pengalaman-pengalaman mistis. Tapi sebetulnya itu tidak betul gitu ya. Nah, jadi itu hati-hati kalau diikuti nanti lama-lama jadi delusi ya. Jadi jangan diikuti fenomena-fenomena itu. Ya, kembali lagi ke nafas seperti itu. Itu aja yang dikerjakan. Ya. Nah, kalau itu saja yang bisa dikerjakan senantiasa nanti meditasinya lurus, lempeng gitu ya, sesuai uh, yang bimbingan dari Buddha gitu ya. Setelah ini akan lihat ini, setelah ini akan lihat ini. Nah, itu akan sejalan terus gitu. Nah, kalau misalnya ya ada perasaan senang atau sedih gitu ya. Nah, kalau itu berkaitan sama penyesalan sesuatu yang disesali. Ya, nah, ya betul itu adalah karma buruk. Jadi waktu itu sebetulnya kukucak ya, rasa sesal. Sesal apa? Misalnya karena tadi kurang banyak melakukan kebajikan ya atau kebajikan yang tadi kita jadi kurang puas atau kita oh kenapa tadi saya tidak melakukan kebajikan gitu ya. Jadi intinya menyesali segala sesuatu ya. Bisa menyesali kebajikan, bisa juga menyesali ketidakbajikan gitu ya. Nah, tapi bagaimanapun rasa sesal setiap kali muncul ya, rasa bersalah setiap kali muncul itu adalah aku salah cita. Nah, setiap aku salah cita ya itu akan menghasilkan kama, yaitu kama buruk gitu ya. Nah, jadi maksudnya kalau kita menyesal gitu ya, misalnya oh hari ini sila kita rusak, lalu muncul sedih, kecewa kenapa tadi saya lalai gitu ya. Nah, itu wajar saja ya karena kita punya hiri otapa ya, rasa malu dan rasa takut berbuat jahat gitu ya. Nah, itu bagus ya sesal itu tapi kita tidak perlu terus tenggelam dalam penyesalan itu gitu ya. Kalau kita terus tenggelam semakin banyak kita mengembangkan pikiran-pikiran yang aku salah ya, ketidakbajikan nanti banyak malah karma buruk berbuah gitu ya. Jadi cukup sudah tahu, oke saya lain kali tidak jalanin seperti itu. Lain kali saya berusaha berubah. Nah tekad itu muncul, pikirannya langsung diarahkan bahwa saya akan jadi orang lebih baik. Nah kalau sudah begitu, stop tuh rasa sesal di situ ya. Termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baji gitu. Sadu, sadu, sadu.